Selama masa pandemi COVID-19, kasus kehamilan tidak diinginkan atau unintended pregnancy di Indonesia mengalami peningkatan. Dilansir dari Detik Health, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa kehamilan tidak diinginkan selama masa pandemi berada pada angka 20,3%. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Prahesti Fajarwati, menyatakan bahwa di DIY sendiri terdapat peningkatan kasus kehamilan tidak diinginkan sebesar 2,3%, dari 939 kasus pada tahun 2019 menjadi 1.032 kasus pada tahun 2020. Berdasarkan ungkapan United Nations Population Fund State of World Population 2022, 60% dari unintended pregnancy menuju pada tindakan aborsi, dan 45% diantaranya menunjukkan aborsi yang membahayakan. Serta 5-13% diantaranya tercatat kematian sang ibu. Unintended pregnancy didefinisikan menjadi beberapa bagian, yaitu kelahiran yang tidak direncanakan, aborsi yang diinduksi, dan keguguran. Unintended pregnancy yang dialami perempuan biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terkait program keluarga berencana dan adanya stigma bahwa penggunaan alat kontrasepsi dapat menyebabkan efek samping. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang alat kontrasepsi. Selain itu, kurangnya perawatan kesehatan reproduksi, norma-norma berbahaya di lingkup perempuan, pemerkosaan, serta rasa malu dalam pelayanan kesehatan juga menjadi faktor yang dapat mengakibatkan peningkatan angka unintended pregnancy. Unintended pregnancy pada remaja bisa menyebabkan rasa takut, penyesalan, panik, dan juga stres yang biasanya terjadi secara bersamaan dengan depresi dan kecemasan-kecemasan yang menyertainya. Remaja yang mengalami unintended pregnancy lalu melahirkan dan mengasuh anaknya sendiri akan lebih besar mengalami gejala depresi dibandingkan wanita dewasa yang hamil dan melahirkan juga. Remaja yang pernah mengalami unintended pregnancy akan mengalami coping strategi adaptif, yaitu keinginan untuk menghindari kehamilan lagi. Remaja dengan unintended pregnancy dengan status ekonomi rendah lebih memungkinkan untuk putus sekolah dan memilih melahirkan kandungannya. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki remaja hingga berdampak pada keterbatasan ekonomi yang akan dihadapi remaja nantinya. Kemungkinan besar yang akan dilakukan adalah aborsi, yang dapat berakibat pada komplikasi medis bahkan hingga kematian. Hal ini akan memberi dampak negatif pada kehamilan berikutnya dan juga kelahiran yang prematur. Menurut data endemin di Ekuador, bayi yang lahir akibat unintended pregnancy akan memiliki berat badan yang lebih kecil dibandingkan dengan bayi yang kehamilannya diinginkan. Mereka juga menjadi lebih rentan terhadap penyakit karena faktor-faktor eksternal seperti pola hidup tidak sehat dan pengawasan ibu yang buruk. Anak yang kehamilannya tidak diinginkan cenderung tidak memiliki akses baik dalam vaksinasi dan perawatan kesehatan. Studi baru yang menggunakan data dari Bolivia Dominica DHS-19 menemukan bahwa anak-anak unintended pregnancy yang berusia 12 hingga 35 bulan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami stunting atau kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis. Unintended pregnancy dapat dicegah oleh masyarakat secara umum dengan menggunakan alat kontrasepsi yang telah terkonfirmasi secara medis, seperti IUD atau alat kontrasepsi hormonal yang bisa digunakan dalam bentuk implan, injeksi, pil, patch, ring, dan alat kontrasepsi yang berfungsi sebagai penghalang masuknya sperma ke dalam rahim, yakni kondom pria dan kondom wanita. Pencegahan unintended pregnancy juga dapat dilakukan oleh pihak lain, seperti layanan komunitas, sekolah, dan instansi lainnya yang bersinggungan dengan remaja. Beberapa metode pencegahan yang dapat dilakukan yakni dengan membuat program preventif kehamilan remaja yang bersifat evidence-based. Program intervensi ini paling sering digunakan berdasarkan pada kurikulum tertulis yang ditujukan untuk mencegah hubungan intim dan mendorong penggunaan alat kontrasepsi. Efek yang diberikan dari program preventif ini adalah 7,5% peningkatan jumlah remaja yang tidak aktif secara seksual dalam kurun waktu 3 bulan dan 12,5% peningkatan penggunaan alat kontrasepsi.
Metode pencegahan yang kedua adalah memperluas akses program keluarga berencana. Efek dari perluasan program keluarga berencana adalah adanya penurunan sebesar 5% dalam jumlah wanita yang aktif secara seksual yang gagal menggunakan alat kontrasepsi setelah kebijakan diterapkan. Peningkatan kasus unintended pregnancy di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni kurangnya pengetahuan masyarakat terkait program keluarga berencana, kurangnya pengetahuan mengenai alat kontrasepsi dan perawatan kesehatan reproduksi, terjadinya pemerkosaan, dan juga adanya norma-norma berbahaya di lingkup perempuan. Unintended pregnancy dapat membuat seorang perempuan mengalami berbagai perasaan, seperti perasaan takut, menyesal, panik, stres, dan bahkan dapat menimbulkan depresi pada perempuan yang mengalaminya. Unintended pregnancy pada remaja dapat membuat seseorang memiliki coping strategi adaptif, di mana dirinya memiliki keinginan untuk menghindari kehamilan lagi. Untuk mencegah kasus unintended pregnancy, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi yang sudah teruji secara medis ketika berhubungan seksual, melakukan program preventif kehamilan remaja yang bersifat evidence-based, dan juga memperluas akses program keluarga berencana. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk ikut ambil bagian dalam menurunkan angka unintended pregnancy khususnya di Indonesia. Pengetahuan tentang seks atau sex education bisa menjadi langkah awal kita untuk memulai dari diri sendiri.